Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Anggreni, NPM 2103050067. Saya berasal dari PGSD semester 5, kelas MBKM. Adanya saya di sini untuk mempresentasikan terkait kajian kritis serta gagasan inovatif tentang pendidikan kepramukaan di pendidikan dasar. Sejarah kepramukaan di sekolah dasar. Kepramukaan di sekolah dasar pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1923. Organisasi kepanduan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah National Pedagogy Organization atau NPO di Bandung. Organisasi ini kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi kepanduan lainnya. Pada masa kependudukan Jepang, kegiatan kepanduan dilarang oleh pemerintah Jepang. Namun, kegiatan ini kembali diizinkan setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1951, dibentuklah Ikatan Kepanduan Indonesia, IPINDO, yang merupakan gerakan kesatuan kepanduan di Indonesia. Pada masa pemerintah Orde Lama, kegiatan kepanduan menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini terjadi dari dibentuknya Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Gerakan Pramuka merupakan kelanjutan dari IPINDO yang bertujuan untuk membina generasi muda yang berjiwa Pancasila. Urgensi pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Urgensi pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Yang pertama ada mengembangkan karakter siswa. Kegiatan kepramukaan dapat mengembangkan karakter siswa, seperti karakter mandiri, karakter kerjasama, karakter kepedulian lingkungan, karakter cinta tanah air, dan karakter gotong royong. Hal ini karena kegiatan kepramukaan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung seperti berkemah, mendirikan tenda, memasak, dan bersosialisasi. Yang kedua, ada mengembangkan keterampilan siswa. Kegiatan kepramukaan juga dapat mengembangkan keterampilan siswa, seperti keterampilan bersosialisasi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan bela diri, dan keterampilan bertahan hidup di alam. Hal ini karena kegiatan kepramukaan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan tersebut secara langsung. Yang ketiga, ada membantu siswa dalam menghadapi tantangan hidup. Kegiatan kepramukaan juga dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini karena kegiatan kepramukaan mengajarkan siswa untuk berani, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Selain itu, kegiatan kepramukaan juga mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Selanjutnya, ada realitas pendidikan kepramukaan saat ini di sekolah dasar. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa sekolah dasar di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan siswa, serta membentuk generasi muda yang berjiwa Pancasila. Namun, dalam realita, pendidikan kepramukaan saat ini di sekolah dasar masih terdapat beberapa masalah di lapangan yang perlu diperbaiki. Berikut ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kurangnya minat siswa. Salah satu masalah yang paling menonjol dalam pendidikan kepramukaan saat ini adalah kurangnya minat siswa. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan kepramukaan. Menurut hasil penelitian, kurangnya minat siswa terhadap pendidikan kepramukaan disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah kegiatan kepramukaan yang monoton dan kurang menarik.
kurangnya pemahaman siswa tentang manfaat pendidikan kepramukaan. Dan yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari orang tua dan guru. Realita pendidikan kepramukaan yang kedua adalah kurangnya kualitas pembina. Pembina kepramukaan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, kualitas pembina sangatlah penting untuk keberhasilan pendidikan kepramukaan. Menurut hasil penelitian, kurangnya kualitas pembina disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi pembina. Yang kedua, kurangnya motivasi pembina. Yang ketiga, kurangnya penghargaan bagi pembina. Untuk realita yang ketiga adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Namun, dalam realita, pendidikan kepramukaan saat ini masih terdapat beberapa sekolah yang kurang sarana dan prasarana. Menurut hasil penelitian, kurangnya sarana dan prasarana disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, kurangnya anggaran sekolah, yang kedua, kurangnya kesadaran sekolah tentang pentingnya sarana dan prasarana kepramukaan. Ide dan gagasan inovatif terkait permasalahan yang sudah dijelaskan tadi. Untuk mengatasi permasalahan terkait minat siswa, berikut adalah cara-cara untuk meningkatkan minat siswa. Kegiatan kepramukaan yang monoton dan kurang menarik dapat menyebabkan kurangnya minat siswa. Oleh karena itu, perlu dibuat kegiatan kepramukaan yang lebih menarik dan inovatif. Yang pertama, yaitu mengintegrasikan kegiatan kepramukaan dengan teknologi. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi augmented reality atau virtual reality. Yang kedua, mengartikan kegiatan kepramukaan dengan isu-isu terkini, misalnya dengan melakukan kegiatan bakti sosial atau kegiatan peduli lingkungan. Yang ketiga, membuat kegiatan kepramukaan yang lebih kompetitif, misalnya dengan mengadakan lomba-lomba kepramukaan. Yang keempat, menerapkan metode pembelajaran yang berbasis project based learning. Yang kelima, membentuk kerjasama antar gerakan pramuka dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan pemerintah, swasta, atau organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini dapat memberikan dukungan bagi terlaksananya pendidikan kepramukaan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang manfaat pendidikan kepramukaan. Siswa perlu memahami manfaat pendidikan kepramukaan agar mereka lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang manfaat pendidikan kepramukaan kepada siswa baik oleh pembina maupun oleh orang tua ataupun guru. Untuk mengatasi permasalahan yang kedua terkait peningkatan kualitas pembina, yaitu yang pertama dengan memberikan pelatihan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pembina. Pembina kepramukaan perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan agar dapat melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan baik. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pembina kepramukaan. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi pembina. Pembina kepramukaan juga perlu memiliki motivasi yang tinggi agar dapat menjalankannya dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan motivasi pembina, misalnya dengan memberikan penghargaan bagi pembina yang berprestasi. Untuk mengatasi permasalahan yang ketiga terkait sarana dan prasarana, itu terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu memberikan anggaran yang memadai bagi sekolah untuk mengadakan sarana dan prasarana kepramukaan. Sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung terlaksananya kegiatan kepramukaan dengan baik. Oleh karena itu, perlu diberikan anggaran yang memadai bagi sekolah untuk mengadakan sarana dan prasarana kepramukaan.
Yang kedua, yaitu meningkatkan kesadaran sekolah tentang pentingnya sarana dan prasarana kepramukaan. Sekolah juga perlu memiliki kesadaran tentang pentingnya sarana dan prasarana kepramukaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya sarana dan prasarana kepramukaan kepada sekolah. Pengalaman berkegiatan pramuka. Pengalaman kegiatan pramuka yang pernah saya ikuti seperti jambore, persami, perkemahan yang ada di setiap jenjang sekolah baik dari SD, SMP maupun SMA. Kegiatan pramuka sebenarnya sangatlah menyenangkan. Banyak permainan yang dapat diikuti dan suasana yang sangat menyenangkan serta menggembirakan. Kegiatan-kegiatan pramuka yang seperti itu dari kegiatan yang sudah saya sebutkan yang sangatlah dinantikan oleh anak-anak. Namun, hal tersebut seringkali dipatahkan bahwa pramuka itu membosankan dan melelahkan. Hal yang kurang disukai oleh anak-anak terkait pramuka yang membosankan dan melelahkan, kondisi ini terjadi karena metode kegiatan pramuka yang dilakukan itu tidak dirubah, yang masih terpaku pada teacher center atau terpaku pada guru. Kegiatan pramuka saat ini dalam pendalaman materi yang masih terpaku pada guru dan kurangnya adanya inovasi sehingga membuat anak menjadi bosan. Pendalaman materi yang seringkali diulang-ulang di setiap jenjang itu membuat anak-anak menjadi bosan dan juga kurang mengertinya anak-anak terkait manfaat kegiatan pramuka. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Berikut merupakan referensi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.